Bikini Bottom, kota utama dari serial ini, di mana SpongeBob dan teman-temannya tinggal. Menurut Nickelodeon, lokasinya berada di Samudra Pasifik dan di bawah Bikini Atoll. Bagi yang belum tahu, Bikini Atoll merupakan situs uji coba nuklir Amerika Serikat, yang mana sudah terjadi 67 ledakan antara tahun 1946 sampai 1958. Akibatnya, daerah tersebut memiliki radiasi yang sangat tinggi dan menjadikannya situs warisan dunia UNESCO. Bikini Bottom sendiri memiliki populasi sekitar 500 orang. Kota ini memiliki banyak julukan nama, seperti Bikini Bottom Shire dan Dead Eye Gulch. Geografinya unik karena banyak danau, hutan, gua, padang rumput, karang, dan juga sungai. Menariknya, terdapat satu jalan besar dengan nama Conch Street yang menghubungkan semua tempat seperti rumah SpongeBob, Squidward, Patrick, Krusty Krab, dan juga Chumbucket. Rumah-rumah yang ada di Bikini Bottom dibuat dari jetsam serta flotsam atau bangkai dari kapal yang tenggelam dan mengapung yang disatukan oleh warga Bikini Bottom dan dijadikan tempat tinggal. Tidak ada detail kapan puing-puing kapal tersebut digunakan menjadi rumah, tapi kemungkinan besar setelah dilakukannya tes nuklir di lokasi tersebut. Lingkungannya bisa dibilang bersih dan aman karena membuang sampah sembarangan di kota ini sangat dilarang dan bisa terkena denda seperti di episode Squid Strike dan juga Keep Bikini Bottom Beautiful. Sebuah pengakuan. Lain kali berpikirlah sebelum berbuat. Pemerintahnya bagaimana? Pemerintahnya adalah monarki atau diperintah oleh raja seperti King Neptune. Walaupun begitu, masih ada presiden dan juga mayor di kota tersebut. Rock Bottom. Kota ini awalnya juga dikenalkan di episode Rock Bottom saat SpongeBob salah naik bis dan kesusahan untuk kembali dengan alasan kesulitan berkomunikasi dengan warga lokal karena bahasa dan budayanya sangat berbeda dengan Bikini Bottom. Lokasinya berada di bawah Bikini Bottom dan seperti di episodenya, jalan untuk menuju ke Rock Bottom adalah vertikal 90 derajat dan normalnya bisa diakses dengan bus untuk keluar masuk kota tersebut. Jangan lari mengejar bus. Apalagi kalau harus dengan sudut 90 derajat. Sinar matahari tidak bisa menjangkau kota Rock Bottom karena lokasinya yang sangat dalam di bawah laut. Oleh karena itu, kota itu sangat gelap dan diterangi oleh beberapa lampu jalan atau bangunan. Tanahnya hijau serta terkadang bisa berbicara. Lain bisa. Kau turunkan aku. Penduduknya rata-rata adalah bioluminescence atau makhluk yang bisa memproduksi cahaya sendiri melalui reaksi kimia di tubuhnya. Selain itu, penduduknya juga punya dialek blowing raspberries saat bicara. Oh ya, blowing raspberries adalah tindakan meniupkan udara melalui bibir yang dirapatkan atau lidah yang dijulurkan, menghasilkan suara bergetar seperti suara mengejek. Datang. Aku tidak mengerti maksudmu. Lalu kenapa wajah dan bentuk penduduknya aneh-aneh? Hal ini didasarkan pada fakta di dunia nyata, karena biasanya ikan yang ada di laut dalam memiliki bentuk yang aneh bahkan menyeramkan. Selain di episode Rock Bottom, kota ini jarang diperlihatkan dalam acara SpongeBob. Walaupun akhirnya di season 10 ada episode Out of the Picture, kota ini kembali ditampilkan. Jarak antara episode Rock Bottom dengan season 10 adalah 17 tahun. Atlantis merupakan salah satu kota legendaris yang muncul di serial ini. Tepatnya di episode spesial dengan durasi panjang berjudul Atlantis Square Pantis. Berbeda dengan Bikini Bottom yang jadi setting utama, Atlantis digambarkan sebagai kota kuno yang sangat maju dan penuh teknologi canggih. Atlantis adalah kota peradaban di bawah laut yang hilang dan kemudian ditemukan kembali oleh SpongeBob dan teman-temannya menggunakan mobil van dengan warna merah yang bagus. Kendaraan ajaib ke Atlantis adalah sebuah mobil van. Warna merah yang bagus. Kota ini dipimpin oleh sosok esentrik bernama Lord Royal Highness, penguasa Atlantis yang sangat mencintai seni, musik, dan gelembung sabun. Atlantis di versi SpongeBob terletak jauh dan tersembunyi dari dunia luar. Kota ini digambarkan memiliki wahana transportasi canggih, teknologi futuristik seperti tank pembuat es krim. Kemarahan plankton rasanya seperti es krim. Serta sistem energi yang sudah sangat maju dibanding Bikini Bottom. Secara visual, Atlantis penuh dengan warna emas dan ornamen megah, mencerminkan kemewahan dan kejayaan peradaban kuno. Populasinya tidak pernah disebutkan secara pasti, namun kota ini dihuni oleh makhluk laut berpenampilan elegan dan berbudaya tinggi. Lingkungannya tampak bersih, terawat, dan sangat terkontrol. Tidak terlihat sampah atau bangunan rusak seperti yang kadang muncul di Bikini Bottom. Atlantis dalam SpongeBob bukan hanya sekedar kota hilang, tetapi juga parodi dari peradaban maju yang mulai terobsesi dengan kemewahan dan hiburan, sampai akhirnya terasa kosong secara emosional dibandingkan kehidupan sederhana di Bikini Bottom.
New Kelp City merupakan kota besar yang muncul di episode What Happened to SpongeBob. Digambarkan sebagai metropolitan bawah laut, kota yang sangat sibuk tapi seperti kurang terurus. Berbeda dengan Bikini Bottom yang terasa seperti kota kecil sederhana tapi rapi dan juga terawat. Lingkungan kota ini tampak kotor dan banyak bangunan rusak ataupun terlantar. Dan bisa dilihat saat SpongeBob berjalan di trotoar. Nuansanya terasa individualistis, warga kota terlihat sibuk dengan urusannya masing-masing. Interaksi sosialnya juga terasa kurang hangat. Cuaca di kota New Kelp City juga dingin dan bisa dilihat saat SpongeBob coba menghangatkan dirinya di dekat api unggun. Ada satu aturan aneh di kota ini, yaitu tidak boleh meniup gelembung. Gelembung di sini dianggap tabu. Jadi setiap kali SpongeBob meniup gelembung pasti akan diusir dari tempat tersebut. Alasannya karena ada geng pemecah gelembung di kota Kelp City dan sepertinya orang-orang di sana tidak suka berurusan dengan geng itu. SpongeBob mengakhiri aturan tidak boleh meniup gelembung selama 20 tahun dan menjadi wali kota di kota tersebut. Ini hari bersejarah bagi kota New Kelp. Kau telah mengusir kelompok pemecah gelembung ini dan mengembalikan peniupan gelembung ke jalan. Sesuatu yang tidak bisa kulakukan sebagai wali kota selama 20 tahun. Ya, walaupun akhirnya ada chaos karena orang-orang tidak bisa melihat jalan karena terlalu banyak yang meniup gelembung. Yang untungnya SpongeBob sudah tidak berada di kota itu saat hal tersebut terjadi. Ternyata juga sebelum pindah ke Bikini Bottom, Nyonya Puff pernah tinggal di kota Kelp City. Tentacle Acres. Kota ini merupakan komunitas eksklusif yang muncul dalam serial ini, tepatnya di episode berjudul Squid File. Tempat ini adalah kompleks perumahan elit yang dihuni oleh para gurita dengan gaya hidup yang seragam dan berkelas, sesuai dengan selera Squidward Tentacles. Berbeda dengan Bikini Bottom yang ramai, berisik, dan penuh warna, Tentacle Acres digambarkan sangat tenang, tertata rapi, dan minimalis. Semua rumah di sana berbentuk kepala moai atau patung batu ala Pulau Paskah yang identik satu sama lain. Komunitas ini dihuni hampir seluruhnya oleh gurita yang memiliki minat yang sama, musik klarinet, seni abstrak, tari kontemporer, dan budaya high class. Pada awalnya, tempat ini terlihat seperti surga bagi Squidward, lingkungan yang bebas dari gangguan SpongeBob dan Patrick. Tidak ada suara tawa berlebihan, tidak ada kekacauan, dan semua aktivitas berjalan sesuai jadwal. Tentacle Acres adalah kawasan perumahan terpencil dengan tata kota yang sangat simetris dan terorganisir. Setiap rumah memiliki halaman kecil yang identik, jalanan bersih, serta hampir tidak terlihat aktivitas liar atau spontan. Lingkungannya steril dan terkontrol. Namun menariknya, di balik kesempurnaannya, tempat ini justru terasa kosong secara emosional. Semua penghuninya terlalu mirip satu sama lain. Cara berbicara, selera humor, bahkan ekspresi wajahnya hampir sama. Tidak ada keberagaman karakter seperti di Bikini Bottom. Secara simbolis, Tentacle Acres bisa dianggap sebagai sindiran terhadap kehidupan suburban elit yang terlihat ideal di permukaan, namun kehilangan spontanitas, kehangatan, dan keunikan individu. Pada akhirnya, Squidward menyadari bahwa kekacauan dan perbedaan di Bikini Bottom justru membuat hidupnya lebih berwarna.